Jadi Iya, hampir sebetulnya 60 cm. persoalan ini bisa kita sederhanakan. Ya, tiap masa itu ada tantangannya. Mungkin kita merasa tantangan waktu ini sangat berat, ya. Tapi kalau dilihat oleh para sahabat dulu mungkin yang melihat kita ini, wah nyaman sekali kita ini ya. Dakwah bisa tinggal natap kamera, ya. Kalau dulu harus datang pakai onta ya kan. Terus wah ruangan bisa pakai kipas ya, nggak usah muter-muter begini lagi, ada kipas angin. Wah lampunya enak sekali. Ya, walaupun nomornya pendek, mungkin kalau umatnya Nabi Musa itu atau umat Nabi Isa atau bahkan sahabat itu melihat kita ini, wah enak sekali sampean itu dakwah zaman ini. Ya, apa yang kita sampaikan bisa di-share ya kan, sehingga pahalanya bisa selama masih ada mengalir terus. Nah, ya kita lihat itu dari dua sisi itu. Kalau dulu tantangannya berat juga pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya berbeda satu dengan yang lain. Tapi intinya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kita ini kan ada dua wilayah. Ada wilayah yang kita disuruh berusaha, yang kita diberikan kemampuan untuk memanage, ya, mengatur. Ada hal-hal yang memang wilayah yang kita ini tidak punya wewenang apapun. Mengubah pemahaman orang itu tidak ada wilayah kita. Orang paham atau tidak, urusan dia. Tapi yang bisa kita lakukan itu kita berupaya bikin uslub, ya, apa yang kita sampaikan ini bagaimana, ya, pendekatannya bagaimana. Ya wilayah itu aja yang kita usahakan. Adapun nanti apakah ini diperhatikan orang banyak atau tidak, itu wilayah yang bukan dalam kekuasaan kita. Tapi itu Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika Allah suruh itu umumkan untuk orang-orang agar berhaji. Nabi Ibrahim berpikir gimana ngumumkan di tengah padang pasir waktu itu. Kemudian ya Allah katakan umumkan aja, nanti aku yang sampaikan. Kemudian Nabi Ibrahim itu naik ke Gunung Abu Kubais. Beberapa minggu lalu saya ke sana, itu sudah hampir habis itu gunungnya itu. Jadi hotel-hotel itu. Tapi masih ada puncaknya ditambahi menara telekomunikasi itu. Naik ke situ. Artinya apa? Walaupun Allah sudah jamin yang nyampaikan, Nabi Ibrahim tetap menggunakan uslub sekira suaranya kedengaran. Kemudian beliau berteriak, ya, menyuruh orang untuk berhaji. Allah sampaikan panggilan Nabi Ibrahim itu, ya, sehingga apa calon-calon manusia yang masih di dalam tulang sulbi pun itu menjawab labbaik Allahumma labbaik. Ya seperti itu juga dakwah ini. Ada orang yang Allah bikin masyhur, maka dakwahnya jangan terpengaruh oleh kemasyhuran itu, ya, dibikin viral. Ya harus siap-siap begitu sehingga lebih menjangkau luas. Ada orang yang Allah bikin mastur, ya, tertutup, ndak dikenal. Ya, ngajar ya ngajar, ndak ada yang kenal banyak, ndak kenal banyak. Subscribernya sedikit. Padahal ngomongnya ya bagus saja misalnya. Ya itu urusan Allah Ta'ala. Ya, hal-hal yang lain bisa diupayakan, tapi Allah yang ngatur begitu. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Apa yang dilakukan orang yang itu di luar kemampuan kita, kita tidak terkena beban apapun dari situ. Jangannya Allah sendiri katakan apa di dalam Al-Quran itu, aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad sebagai pemelihara mereka. Jadi kalau engkau sampaikan, sampaikan. Yang mengatur itu Allah Ta'ala. Jadi sederhana begitu. Kita siapkan saja, kita menghadap Allah Ta'ala apa yang sudah kita lakukan. Ada hal-hal yang tidak pas, kita sampaikan dengan uslub apa yang bisa kita sampaikan. Lewat channel begini, mudah-mudahan ini jadi hujjah di hadapan Allah, kita sudah sampaikan. Apakah ini nanti akan berpengaruh atau tidak, ya urusan lain. Dan pengaruh atau tidak itu tidak mesti dari banyaknya orang yang hadir atau apa, ya. Jadi bisa jadi ya mungkin bersebulan atau mungkin setelah kita wafat baru memberikan pencerahan kepada kaum muslimin. Sama seperti agama yang dibawa Nabi Isa.
Ya, setelah beliau diangkat oleh Allah Ta'ala baru berkembang sampai sekarang banyak orangnya kan. Waktu itu beliau diuber-uber. Jadi sabar saja, insya Allah. Allah hitung itu sesuai dengan amal dan keikhlasan kita. Nah, adapun bagaimana metode dakwah, nah itu perlu pembahasan yang lebih lanjut mungkin dengan teman-teman di sana. Insya Allah kita juga ya siapkan kajian itu. Ilmunya ya, metode dakwahnya ya, bagaimana memandang problem umat ini secara global juga ada kitab-kitab yang membahas itu. Nah, itu penting untuk dikaji. Adapun orang yang mungkin belum, itu jangan kita hukumi ini sesat atau apa, belum tentu Pak itu Pak. Karena kadang mereka tidak berani, dukung kita dukung. Ya, ada beberapa orang itu begitu, dukung tapi tidak berani muncul karena banyak kepentingan atau takut apa, takut ini. Nah itu ya pilihan mereka. Tapi secara pemikiran ya, kalau survei-survei itu kan membuktikan ya, survei yang dibikin oleh lembaga sekuler itu membuktikan 72% orang itu ingin syariat kok Pak. Tinggal masalahnya apa? Berani berjuang apa enggak? Kemudian apakah mereka menjadikan ini sebagai puncak dari cita-citanya atau enggak? Tapi dari sisi ingin itu sudah ingin. Insya Allah begitu. Jadi perlu kita petakan problem kita ini kan. Allah berikan ada wilayah yang Allah beri kita pilihan, daerah yang yusaitiru alaiha, yang manusia itu diberikan wewenang oleh Allah pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan, memilih ini atau itu yang kita kuasai atas izin Allah. Daerah itu ajalah yang kita pikirkan. Sementara sikap orang lain, bagaimana perkataan orang lain itu kan berada di daerah yang menguasai kita. Kita tidak bisa menyetel orang itu, tidak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa memprogram orang lain. Andai itu komputer gitu bisa kita program, tapi manusia tidak. Jadi fokus saja kita pada wilayah yang Allah berikan kita pilihan. Ini yang pertama. Jadi yang dituntut oleh kita sampaikan. Kemudian yang kedua itu terkait mungkin uslub strategi kita sendiri di dalam pembicaraan. Kan setiap tempat itu ada likulli maqam maqal walikulli maqal maqam. Setiap makom itu ada ucapannya, setiap ucapan itu juga ada makomnya. Maksudnya apa? Kita ini ya saat kuliah sedang membahas apa misalnya, maka kita sedang berbicara apa ya disesuaikan saja temanya itu. Tema yang kita bicarakan. Insya Allah kalau kita bicara sesuai tema, apalagi dalam ruang kuliah yang temanya diskusi, tidak ada masalah. Apalagi orang ngaku moderat ya kan, moderat itu harusnya siap berbeda pendapat. Mahasiswa beda pendapat tidak apa-apa, wong dia moderat kok. Kalau ndak itu sebetulnya radikal. Dibalik begitulah. Jadi tutur kata kita insya Allah itu juga menentukan sikap orang terhadap kita. Kita beda pendapat insya Allah ndak apa-apa. Kalau kata-kata kita juga sopan, bagus, kita tunjang dengan argumentasi. Dipikir apa yang diucapkan itu loh, bener apa ndak, ujahnya mateng apa ndak begitu. Karena kadang kita merasa ini bener sudah. Kita yakin betul, tapi kita tidak mampu menjelasin, tidak mampu kata orang Jawa menjelentrehkan ya, sehingga nampak jelas. Nah kalau kita tidak punya kemampuan itu ya tidak usah kita kemudian sampaikan atau waktunya mepet, nanti itu menimbulkan orang mispersepsi. Jadi kalau bicaralah sejelas-jelasnya, atau kalau kira-kira kita tidak bisa menjelaskan atau waktunya tidak mungkin untuk menjelaskan, ya tidak usah bicara, lebih baik insya Allah begitu.